variables. The term regression was originally intended to estimate the value of one variable, for example, the child's height, against another variable, for example, the height of the parents. In further development, regression analysis can be used as a tool to estimate the value of a variable by using several other variables related to this variable. So the basic principle is that must be met in building a regression equation is that between a dependent variable and other independent variable has a causal relationship atau hubungan kasual, whether based on theory or previous research result, as well as those based on certain logical explanation. Oke, saya jelaskan dalam bahasa mungkin buat teman-teman yang kurang paham di awal. Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengecek atau memodelkan sebuah hubungan antara variabel. Dengan menggunakan analisis regresi, kita bisa melihat pengaruh dari karakteristik ke data lain. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini prinsip dasarnya adalah dalam sebuah persamaan regresi adalah antara variabel dependent atau variabel dependent itu berarti tak bebas ya, tak bebas, dan variabel bebas punya hubungan kasual, di mana didasari oleh teori atau penelitian yang sudah ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya, here kita masuk ke simple linear regression. Simple linear regression is used to estimate the relationship between two variables in which there is only one independent variable or independent variable X and one dependent variable Y. Jadi di sini dalam regresi linear yang sederhana, kita menghitung relationship atau hubungan di antara dua variabel, di mana hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Atau kebalikannya itu tadi. Sorry, ada typo di mana itu harusnya where sama penduga body intercept itu, maaf saya lupa untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Jadi dalam in general the equation form is like this: y equal a plus bx, where y is the dependent variables, x is independent variables, a is penduga bagi intercept, or in what I forget the English form, but this the formula. Okay, next, multiple linear regression. Multiple linear regression is a regression analysis that explains the relationship between the response variable or the dependent variable and explaining factors that affect more than one predictor or the independent variable. In the discussion of simple regression, the symbol used for the independent variable is X. Okay. In general, the multiple regression equation can be written as follows. Jadi di sini dalam regresi linear berganda, multiple linear regression adalah yang menjelaskan hubungan antara perubahan respon atau variabel dependen dengan faktor-faktor yang menjelaskan yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor, atau di sini prediktornya yaitu variabel independen. Dan tadi udah dibahas di simple linear regression itu variabel bebasnya disimbolkan sebagai X. Nah, rumusnya sebagai berikut: yi equals b0 plus b1 x1i plus b2 x2i plus b3 x3i, where y is dependent variable, x is independent variables, b0, b1, b2, and b3 is the coefficient of regression for sample data, atau koefisien regresi untuk data sampel. Then the coefficient of b0, b1, and
The others can be calculated using the equation of the sum, sigma. The sum of yi equals b0n plus b1. The sum of x1I plus b2. Uh, the sum of x2I plus b3. The sum of x3I, and so on. Okay, the values of b0, b1, b2, and b3, and so on are obtained using the above equation by elimination or substitution method. Okay, until here, is there any question, maybe? Is there any question? Not yet. Excuse me, I have a question. Uh, what is the purpose? What is the benefit which use regression? And what's the difference with simple linear regression with multiple linear regression? Multiple, okay. There's two questions, right? The first question is, what is the benefit, right? Okay, the benefit is the purpose, yeah. The purpose is in the first slide. You can see that this is used to check or examine the modeling relationship between variables. Jadi kita di sini mencari hubungan antara variabel. Jadi nanti ada contoh soalnya. Jadi mungkin bisa dilihat nanti contoh soal di akhir ya. Ini baru definisi dulu. Okay, then the second, what is the difference between simple and the multiple? The simple, we only have one. Oh, sorry, we have two variables, which is one independent variable and one dependent variable. So there is only one dependent variable and one independent variable. In the multiple, we have many independent variable. Like here, we have the coefficient of there is x1, x2, and x3, and so on. Can be understand? Okay, I got it. Thank you. Okay. You're welcome. Is there any question from the others? If not, I will next to the next slide. Okay, we go to the test for significance of regression. We need two kinds of the sum of squares, as we symbol it as S, the regression sum of squares, or SSR, and the error sum of squares, or SSE, where x1i equals x1i minus x bar 1, and then x2i equal x2i minus x bar 2, and so on. In general, the sum of squares, or SSR, can be calculated from, that's the formula, with the degrees of freedom df equals n minus k minus 1 for n side sample. Thus, the multiple regression significant test can be calculated by that formula, where the statistic f0 follows the f distribution with k degrees of freedom in the numerator and n minus k minus 1 degrees of freedom in the denominator. Okay, I will give you time for understand this formula. Okay, we go to the next slide. Then we go to the hypothesis test. In test of for significance of regression, or the previous result, the step required for testing this hypothesis include H0, there is no significant functional relationship between independent variable and dependent variable. Then H1, there is a significant
functional relationship between the independent variable and the dependent variable. Choose the level significant of alpha, calculate the statistic f0 by the formula, and then we get the value of f table using a list of table f with the level of significant alpha. S table equals f1 minus alpha n minus k minus 1. We use the previous table, which is the appendix. Sorry, wait, I will check. Appendix to statistical table in the group of Mupin. I forget what group is that table used. Okay, next. Multiple linear regression coefficient test. Testing can be done by formulating the following hypothesis. S0 is the independent variable, has no effect on y, where I equals 1, 2, until k. H1 is the independent variable xi, has effect on y, where I is 1, 2, and so on until k. Where we reject H0 if T0 greater than T table, and then accept H0 if T0 less than T table. To test this hypothesis, the standard error of estimation is used as y12 until k, a1, 2 until k, s square ya. Sorry, the sum of squares is the sum of x square of I and j with xij equals xj minus x bar j. And the multiple correlation coefficient between each independent variable x and the dependent variable y in the regression is R. With these quantities, the standard error of the coefficient BI is formed like that, the formula. Then we calculate the statistic TI equal BI over SBI, which will distribute T with degrees of freedom df equals n minus k minus 1 and table T 1 minus alpha n minus k minus 1. Okay, this is the example. The example contoh soal ya. In a study conducted on 10 randomly selected household, data on expenditures for purchasing durable goods per week is Y, symboled by Y, income per week, symboled by X1, and the number of household member X2 were obtained as follows. Jadi, langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini, saya artikan sedikit. Dalam suatu penelitian dilakukan terhadap 10 rumah tangga, yang dibeli secara acak, diperoleh data untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu yang disimbolkan dengan Y, pendapatan per minggu yang disimbolkan dengan X1, dan jumlah anggota rumah tangga X2. Datanya sebagai berikut di tabel, sudah bisa dilihat. Kemudian pertanyaannya, suppose a household has X1 and X2, respectively 11 and 8. How much is the value of Y? This means how many hundred rupiah the household will spend on purchasing durable goods. Jadi di sini maksudnya seandainya
sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga ini punya X1-nya 11 dan X2-nya 8. Berapa besarnya nilai Y? Di sini yang dimaksudkan adalah berapa rupiah, berapa ratus rupiah, karena dalam ratusan ya, berapa ratusan rupiah yang dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut untuk pembelian barang-barang yang tahan lama. Jadi di sini kita punya ada 10 rumah tangga. Langkah-langkahnya or the steps to solve this problem is like this. Kita punya tabel. Kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Ini kurang lebih mengingatkan kita pada SMA ya, jadi tabel distribusi. Ya, sini ada kolom Y, di mana tadi udah ada pada soal, kolom X1 juga udah ada, kolom X2 juga udah ada. Dan kita hitung X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1Y, kemudian X2Y. Kita dapat tabel seperti itu. We get the tabel like that. Dan di baris terakhir kita jumlahkan atau kita cari the sum of y, the sum of x1, the sum of x2, the sum of x2, x square, x1 square, sorry, the sum of x2 square, the sum of x1 times x2, the sum of x1y, the sum of x2y. Okay, we got that data. Kemudian kita ubah ke, sebenarnya ini dalam bentuk persamaan, tapi kemudian ini diubah menjadi matriks agar lebih mudah dihitungnya. So we get 10 here. Wait, can you see my mouse here? Or wait, pen. Oh wait, yes, pen. Wait, we get 10 here. Is from n. So this is the n, or dari 10 rumah tangga tadi kan, jadi n-nya 10. Kemudian kita dapat, sorry sebentar, kita dapat 60 ini, itu dari sigma atau the sum of X1. Kemudian 40 ini kita dapat dari sigma X2. Yang ini ya, 40 kita dapat sigma X2. Kemudian yang ini kita sama juga dapat dari sigma X1. Ini juga sigma X2. Nah, 406 ini dari sigma X1 kuadrat. 267 ini sama-sama dari sigma X1 X2. Kemudian yang 182 ini dapat dari sigma X2 kuadrat. Nah, jadi di sini saya lupa memasukkan untuk persamaan. Oh, sorry. We back to the slide. Okay, we back to the slide. Jadi ini tadi adalah sebuah regresi linear berganda ya. Jadi kita masuk ke slide, kembali ke regresi linear berganda. Ini kita dapat persamaannya seperti ini. Ya, yang sini. Jadi sigma Y1 sama dengan B0N ditambah B1 sigma X1I tambah B2 sigma X2I tambah B3 dan seterusnya itu. Jadi kalau di sini kita bisa menuliskannya seperti ini. Kembali ke sini. Oke. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Dan mohon maaf kalau saya menjelaskannya lebih banyak bahasa Indonesianya karena penguasaan bahasa Inggris saya juga kurang dan takutnya kalian juga tidak paham. Ya, jadi for the bisa dilihat di soalnya kita punya dua variabel X atau X1 X2. Jadi kita di sini ada totalnya 3 persamaan. First is sigma Y1 YI equal A0N
plus A1 A1 sigma X1 I plus A2 sigma the sum of X2 I. Here, for the equation is 170, 170 sama dengan dekat n10, the n is 10, A0, or we write it B. Here is B, sorry, delete, eraser. B0 plus sigma xi is 60 A. So dulu. 60 B1, sorry, this is 1 plus sigma x2 is 40. 40 B2. Oh, sorry. So this is the first equation. The second equation is here 1122 equals 60 B0, 40 and 6 B1, and 267 B2, and so on. Then how to find B is A inverse times H. Then we get B equal this. Okay, until here, is there any question? Yes. Okay. How did you know the component of H? Itu H. angka-angkanya dapat dari mana? H ini adalah dari yang sebelah ini, sigma Y1. Jadi sebelah sini. Di sini kalau tak tulis, saya tuliskan semua persamaannya ya. Jadi enggak, semoga cukup. Jadi sini persamaan yang kedua itu 1122 itu sama dengan 60 B0. Di sini 406 B1 tambah 267 B2. Nah, kalau dilihat ini berkaitan ya antara matriks A sama matriks H. Nah, yang samaan ketiga juga sama, seperti itu. Sampai sini mungkin udah paham belum? Oh, jadi yang kedua ini bukan sigma Y1 saja ya, tapi ini sigma Y1 X1. Sorry, bentar. Eraser. X1Y atau YX1 sama aja, dibalik-balikan perkalian.
X1Y. Sigma X1Y kan 1122. Itu sama dengan 60 B0 ini dari sigma X1, kemudian 406 ini dari X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat, 267 itu dari sigma X1, X2. Kemudian untuk yang persamaan ketiga itu sigma X2Y atau 737, di mana masuk ke H di sini, itu sama dengan A0 atau B0 dikali sigma X2, sini 40 ya, 40. Kemudian B1 dikalikan sigma X1 X2 atau 267 ditambah B2 dikalikan sigma X2 kuadrat atau 182. Oke, sampai sini mungkin dia masih dibingungin. Izin bertanya dan memastikan, berarti persamaan pertama itu yang murni berarti ya, Y sama dengan sekian. Persamaan yang kedua itu dikali X1 semua gitu. Persamaan yang ketiga dikali sama X2 semua gitu. Tiap komponen itu udah kecampur sama X1 atau X2 gitu. Iya, benar. Seperti itu. Tadi bisa dilihat di slide yang multiple regresi. Nanti saya kirim ke grup setelah presentasi ini. Yang buat dipahami lagi. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi selain Mubin mungkin. Jadi nanti persamaan yang pertama itu sigma Y sama dengan A atau B0N, kemudian B1 sigma X1, kemudian B2 ditambah B2 sigma X2. Nah, ketika buat masuk persamaan yang selanjutnya itu di sini dikalikan X1 dan N-nya itu diganti dengan X1. Dan komponen lainnya juga dikali X1, jadi X1 kuadrat, jadi X1 X2. Nah, kemudian lanjut ke yang X2Y di sini. Kemudian di sini dia menjadi B0 X2. Dan di sini jadi B1 X1 X2. Di sini menjadi B2 X2 kuadrat. Untuk yang ketiga. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali atau terlalu bingung sehingga tidak bisa bertanya? Okay, if there is no question, not yet question, I will next to the next slide because there is still many of slide here. Okay, next is, so we get the y hat is 5,233 to 5,233 plus 3,221x1 plus 0,451x2. Okay, from the model we said, it can be concluded that every increase in income per week of 1,000 will increase the expenditure for the purchase of durable goods per week by 322,1 rupiah, assuming the number of household members is constant. Likewise, if the number of household members increase by 1%, it will increase the expenditure for purchasing durable goods per week by 45,1 rupiah, assuming constant income per week. Jadi di sini maksudnya adalah dari model yang sudah kita buat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kenaikan pendapatan per minggu atau X1-nya sebesar Rp1.000, jika naik setiap Rp1.000, maka kenaikan pengeluarannya merupakan kelipatan dari Rp322,1 dengan mengasumsikan bahwa jumlah anggota rumah tangganya tetap. Demikian juga jika jumlah anggota rumah tangganya bertambah 1 orang atau naik setiap kelipatan 1 orang, maka pengeluarannya akan bertambah sebanyak Rp45,1. Di sini kita asumsikan
bahwa pendapatannya konstan. Jadi yang di sini yang ini dari variabel X1-nya kita tahu bahwa setiap kenaikan 1.000 akan menambah konsumsinya sebanyak Rp322 dan seterusnya. Oke, dan karena tadi di soalnya we have weekly income Rp11.000 with 8 household members, then the expenditure for purchasing durable goods per week is 44,272 rupiah. Jadi kita masukkan 11 di sini dan kita masukkan 8 di sini. Dikalikan, kemudian kita dapat hasilnya segini. Permisi Putra, izin bertanya. Iya. Ini siapa tadi? Ini siapa ya? Oh, Ana. Ya, silakan. Bisa ke slide sebelumnya tadi yang Amin 1 itu. Ini ya. Yang slide, iya. Itu yang pangkat min satunya cara ngitungnya gimana ya, Put? Itu inverse matrix. Oh. This is inverse matrix. Pangkat min 1 itu inverse matrix. Iya. Makasih. Oke, sama-sama. You're welcome. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Karena kita bentuknya ini matriks ya. Sebenarnya ada cara yang menggunakan seperti tadi pakai eliminasi dan substitusi. Tapi karena ini masukannya banyak, jadi lebih mudah untuk diselesaikan secara matriks. Lebih kelihatan simpel aja gitu. Okay, is there any question still here? Aku Put mau tanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya. Yang ini, yang tadi. Ini. Slide habis ini. Bukan. Saya habis 2 slide setelah ini. Lagi. Nah, itu. Itu yang bagian kiri kan 44.272. Ini typo. 44 koma ya. Iya, Nah, ini kanan typo. kanan sama ya. kiri kok. Nah, kanan sama kiri kok beda. Ini typo. Yang di sini typo. Yang benar yang mana? Yang di sini. Yang kiri. Oh, yang benar yang kiri. Oke, makasih. Iya, kalau nggak salah yang benar kiri. Ini sebentar. Kita hitung lagi. Salah masukin koma sepertinya. Tapi sepertinya benar yang kiri. Iya. Benar yang kiri ya. Benar yang kiri. 44,272 ya? Iya. Mungkin bisa dicek pakai kalkulator ya. Intinya ini kan masukkan perkaliannya gini ya. Oh iya, Tapi makasih. yang penting paham cara kerjanya. Ini mungkin banyak tipe-tipe. Oke, you're welcome. Is there any question? Mau bertanya, tapi tentang konsepsi. Tadi itu regresinya di mana dan kenapa pakai regresi, kenapa bisa regresi gitu konsep. Oke, berarti dari pertanyaannya ya, dari sini ya, dari example ya pertanyaannya di sini ya. Mulai dari sini ya jelasinnya. Oke, jadi kenapa pakai regresi? Karena di sini kita cari hubungan antara X dan Y. Bisa dilihat bahwa di soalnya, kan kita mencari apa namanya, jika X1 dan X2-nya, di sini kan dalam data, kita punya data sekian banyak ini. Tapi di sini kita nggak ada angka tepat 11 dan angka tepat 8 kan nggak ada. Ya kan? Nah, jadi di sini kita mencari istilahnya hubungan antara variabel ini dan variabel X1 dan X2. Kan kita mencari Y ya. Jadi kita mencari hubungan antara X1 dan X2 sehingga kita bisa dapat Y-nya yang tepat. Kayak gitu. Kan tadi di awal kan pakai hubungan. Ini agak sulit menjelaskannya. Gimana ya? Intinya kenapa pakai regresi? Kenapa pakai regresi? Karena
Ya, ini ada mencari hubungan antara X1 dan X2. Kan ini X1 dan X2-nya kan saling berhubungan. Nah, kita cari kalau X1-nya segini tuh X2-nya berapa? Kayak gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Ini kan kita tahu bahwa X1 dan X2 kan saling mempengaruhi. Jadi kalau pendapatannya berubah, maka kan pengeluarannya pada Y itu kan juga berubah. Terus ketika orangnya bertambah atau berkurang kan juga apa namanya pengeluaran untuk membeli barang itu tadi kan juga berubah. Nah, di situ kita cari di sini kita cari itunya apa namanya koefisien tetapnya. Jadi koefisien buat ini tadi kita tahu bahwa setiap kenaikan berapa itu bakal nambah berapa gitu loh buat pengeluarannya kayak gitu. Ketika income-nya berubah setiap kenaikan konstan, itu kita pengeluarannya tuh juga konstan gitu loh. Bentar, kok bingung? Ya, halo, halo. Yes, yes sir. Jadi if there is an influence, jadi ada pengaruh, then use regression. If only the relationship, hanya ada hubungan saja ya, only the relationship, not influence, tidak ada pengaruh, kan kita bisa merasakan itu ada pengaruh enggak. Maka jika ada pengaruh influence itu kita analisisnya with regression analysis. But if only relationship, hanya hubungan saja, nggak ada pengaruh tuh not regression, but we use correlation. Jadi bedanya korelasi sama regresi itu begitu. Anda semua peneliti, para researcher itu bisa merasakan apakah apa ini tadi kelompok ini membahas tentang apa tadi? Yang X1, X2 itu apa? Ini Pak, apa? X1, X2 itu apa? X1-nya itu X1. pemasukan. Terus X2? X2-nya itu anggota keluarga. Apa itu jumlah anggota keluarga? Y-nya? Y-nya itu pengeluaran untuk membeli barang. Pengeluaran. Ya. Yeah. Jadi banyaknya pengeluaran atau untuk konsumtif ya. Banyaknya pengeluaran dari keluarga itu dipengaruhi oleh pemasukan dari keluarga itu dan juga jumlah anggota. Ini kalau risetnya benar, kalau your research is clear, not fictive data, bukan data fiktif, but clear research. Riset yang oke, yang benar, itu secara logika setiap anggota keluarga itu pengeluarannya itu bergantung pada pemasukan keluarga and jumlah anggota keluarga. Itu kan kalau pemasukannya itu banyak, so pasti bisa kita tebak lah, bisa kita pikirkan, bisa kita terima dengan akal logika kita bahwa pengeluarannya itu akan menyelesaikan pemasukan. Semakin banyak pemasukan, so pastinya akan pengeluarannya itu akan banyak. Demikian juga kalau jumlah anggota keluarga itu semakin banyak, so pasti pengeluarannya makin banyak. Dan anggota keluargamu sedikit, so pasti pengeluarannya sedikit. Jadi di sini harusnya ya para presenter ini your data about pengeluaran, pemasukan, dan jumlah anggota keluarga it's clear. Your equation of regression equation atau persamaan regresinya itu nanti harusnya ya di topi itu adalah taksiran dari pengeluaran equal to pemasukan X1 and minus X2 harusnya kayak gitu. Jadi sebentar. Jadi kan gini, pemasukannya itu makin gede, makin tinggi, pengeluarannya makin tinggi. Oh ya, jumlah anggota keluarga, maaf. Jumlah anggota keluarga makin besar, makin banyak, pengeluarannya juga naik. Oh, plus juga, plus. Jadi makin sedikit jumlah keluarga,
itu pengeluarannya makin kecil ya. Terus makin besar pemasukan, itu pengeluaran juga makin besar. Jadi harusnya itu positif semua ya. Iya, Positif. Pak. Positif Positif semua. apa yang jumlah anggota keluarga ya, nah, uangnya, kamu bayangkan keluargamu tuh gajinya semehmu tuh nek misalkan 100 juta, so pasti kamu tuh naiknya mobil apa ya, mobil apa itu, mobil carry apa ya benar, Camry 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 Jaguar atau Jaguar, karena pengeluaran, karena pemasukanmu gede ya, 100 juta tiap bulan, pasti kamu paling ya nggak mau numpak angkot, pasti numpakmu ya Camry atau Honda Civic atau apa gitu ya. Jadi pemasukannya itu banyak, pengeluarannya akan ngikuti banyak. Terus jumlah anggota keluarganya itu makin banyak, misalkan keluargamu 10 anggotanya sama 2, mesti ya banyak yang keluarannya, banyak yang anggota keluarga. Jadi plus semua. Itu ya. Jadi pikirannya kayak gitu. Karena pengeluaran itu dipengaruhi oleh pemasukan dan jumlah anggota keluarga. Nanti kalau misalnya di tempat yang lain, misalkan gini, apa itu ada masalah apa ya yang misalnya berlawanan apa ya, bisa memberi contoh nggak? Misalkan mengenai apa ya, bisa memberi contoh, misalkan buta huruf ya. Orang yang buta huruf di Indonesia ya, jadi G itu buta huruf, terus X1-nya itu tingkat pendidikan, X2-nya itu kemiskinan. Menurutmu apakah tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi banyak sedikitnya buta huruf di Indonesia, mempengaruhi apa tidak? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Semakin tingkat pendidikannya makin tinggi, buta hurufnya pastilah akan turun. Benar? Benar? Halo? Benar, Pak. Benar, Pak. Terus kalau orang tuh semakin miskin, itu buta hurufnya makin banyak atau makin sedikit? Kemungkinan makin banyak, Pak. Makin banyak. Makin banyak. Jadi kalau misalkan kita itu ngitung, mau menganalisis regresi, mau mencari prediksi, mengestimasi. Karena regresi itu kalau sudah ketemu persamaan, nanti fungsinya, gunanya kan untuk memperkirakan, memprediksi, mengestimasi, menaksir dari yang ditaksir. Kita tuh mau menaksir berapa sih banyaknya kasus buta huruf di kota-kota yang ada di Indonesia. Di Indonesia kota-kotanya ada, maksudnya yang sama kota itu ya daerah tingkat 2 itu loh, misalnya kota Semarang, kota Pati, kota Palembang dan sebagainya, kota daerah tingkat 2 atau kabupaten itu. Berapa sih, bagaimana sih prediksinya? Terus secara teori banyaknya buta huruf di suatu kota itu ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikannya makin tinggi, buta hurufnya makin sedikit. Terus juga banyaknya kemiskinan. Kalau banyak kemiskinan, tingkat kemiskinannya makin tinggi, maka buta hurufnya makin tinggi. Jadi, gitu, banyak buta huruf tadi, Y topi equal to sama dengan blank 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 X1, di mana X1-nya itu tingkat pendidikan, plus atau minus blank 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 X2, di mana X2-nya itu adalah itu tingkat kemiskinannya. Maka kalau nanti clear, semua data clear itu hasil penelitiannya harusnya Y topi sama dengan minus sekian, minus blank blank blank, minus sekian dari X1 ditambah plus sekian ya, ditambah positif ya, tambah sekian dari X2. Jadi yang X2 tadi itu kemiskinan akan meningkatkan, tetapi yang tingkat pendidikan akan menurunkan, kita tahu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan seperti kamu kok plus semua koefisiennya, ya dipertanyakan, maksud tingkat pendidikan kok menyumbang meningkatkan buta huruf. Bisa aja datamu mungkin nggak clear ya, atau dalam pengukuranmu mungkin salah alat ukurnya, instrumennya nggak oke. Jadi besok kalau kalian melakukan penelitian pendidikan itu kayak gitu. Hasil belajar matematika ini ada motivasi
ada variabel motivasi, ada variabel tentang katakanlah uang saku gitu, uang sakunya dari siswa, ya. Uang saku atau biaya pendidikannya. Itu tadi hasil belajar, motivasi sama enggak kalau uang saku masih positif ya. Yang mengurangi apa kira-kira ya? Siswa yang mengurangi, kalau maksudnya itu makin sering dilakukan makin oke itu, tapi hasil belajarnya turun tuh apa? Wis kan banyaknya jam menonton itu film Korea. Tapi padahal pada seneng Korea. Udah gini aja. Jadi siswa ada motivasi. Siswa juga ada banyak jam dalam menonton film Korea tuh. Nah, secara teori itu kalau motivasinya kuat pasti hasil belajarnya tinggi juga. Secara teori kalau jam atau waktunya banyak digunakan nonton Korea, hasil belajarnya naik apa turun? Halo. Iya, biasanya turun, Pak. Turun lah, maksudnya nek misalkan bilang naik, ya sudah dalam 24 jam nonton film Korea terus ya, enggak usah apa itu mempersiapkan presentasi gini saya belajar. Jadi turun. Maka kalau saya sebut X1 itu adalah motivasi, X2 itu adalah banyaknya jam lama waktu untuk menonton film Korea tadi, maka nanti akan ketemu Y topi sama dengan sekian X1, sekiannya positif, dan dikurangi sekian dari X2. Karena X2-nya makin tinggi, akan mengurangi kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi di dalam regresi nanti pasti akan ketemu koefisien misalnya apakah positif semua atau positif negatif atau negatif positif kayak gitu ya. Dan kalian boleh menggunakan hipotesisnya apakah ini regresi apakah korelasi, harus bisa merasa-rasakan dan menemukan jurnal-jurnalnya. Jadi nggak boleh perasaanmu tok, nggak boleh, karena kamu kan masih S1 levelnya. Kalau masih level S1 ya nggak boleh menurut perasaanku Pak, nggak boleh. Terus gimana? Harus ada jurnalnya. Kalian besok kalau buat skripsi harus ada artikel jurnalnya baik nasional maupun internasional. Besok saya tunjukkan, Pak Warden tunjukkan jurnal di dunia raya ini untuk pendidikan aja ada 1.401 jurnal yang kaliber internasional atau reputasi berdampak faktor ya. Ada jurnal yang learning itu ya, e-learning yang pembelajaran itu juga ada sekitar hampir 1.000 juga. Itu kalian tuh bukain besok kalau buat skripsi. Oh Pak, Bu, pembimbing, saya menemukan artikel jurnal di Amerika, di Turki, di Australia, di mana dia membicarakan mengenai ini, bahwa misalnya tingkat abstraksi siswa, disposisi siswa, atau motivasi siswa, atau apanya siswa, ini, oh itu ternyata dia mengatakan, ya autornya mengatakan bahwa itu berpengaruh positif. Sementara yang ini tentang apa ya, kenakalan siswa atau kengeyelan siswa sebagainya misalkan, itu menurunkan hasil belajar siswa. Nah, Anda gabungkan, kalau gitu saya mau analisis regresinya. Nah, regresimu itu gini, misalkan H0 ada pengaruh bersama-sama antara motivasi belajar dan apa terhadap hasil belajar matematika. Nah, dasarmu apa kok ada hipotesis seperti itu? Nah ini dari artikel jurnal temuan dari autor-autor ini. Gitu. Tapi kalau sudah profesor doktor, orang yang sudah ahli profesor doktor, boleh aja dia menurut instingnya dia, menurut pengalaman dia waktu ngajar dan sebagainya, boleh nggak pakai sumber. Tapi kalau pakai sumber malah lebih oke gitu. Seperti hari ini nih saya ambil ngajar itu, saya ini buka jurnal tadi ya. Awal jurnal ini doakan ya artikelnya, artikel my group ya. When mahasiswa, satu mahasiswa bimbingan saya itu saya suruh kerja keras, ya saya suruh kerja keras, akhirnya menghasilkan artikel, saya revisi terus, ini revisi, dan ini ya doakan ini sudah menembus Amerika Serikat, jadi sudah dinyatakan apa itu tidak direjected, tidak ditolak, tetapi
terima, tetapi with minor revision, ya, with minor revision. Jadi kami harus merevisi tapi sedikit, hanya sedikit. Ini kita berjuang keras. Saya kerjakan sama mahasiswa itu 2 hari lembur ya. Ini sudah selesai, mau submit yang kedua untuk minor revision. Nah, Pak Ordino sekarang sudah punya, ini saya pamer supaya kalian juga harus terbuka pikiranmu juga, bangga juga ya di UNES Mat Edu itu. Pak Ordino sekarang punya artikel yang bereputasi berdampak faktor yang ada di indeks Scopus, baik itu level Q1 itu yang tertinggi, Q1 no Pak Wardiono no happen belum punya. I have Q2 ya, jadi kuartil 2 Pak Wardiono punya, kuartil 3 banyak, kuartil 4 apalagi banyak. Jadi di situ terlevel di level-levelnya itu Q1, Q2, Q3, Q4. Pak Wardiono sudah punya 24. Jadi sudah punya 24 artikel. Artikel terindeks Scopus itu adalah artikel internasional, seluruh dunia bisa mengaksesnya. Kalau you may not, boleh mencatat, oke. Mau buka artikel Pak Wardiono hari ini juga, buka caranya gini. Di link internet Anda ketik scopus.com, please, scopus.com. And setelah scopus.com keluar, nanti klik author, and in last name, ada last name, nama terakhir, kotak last name, you write Wardiono, Wardiono, and sebelah kanan ada search, klik search, nanti akan muncul di scopus.com itu Wardiono with my article, with his article, dengan artikelnya sebanyak 24 artikel sudah diakui di seluruh dunia internasional ya, ilmiah. Jadi nanti Anda akan bisa lihat karyanya Pak Wardiono, ada mat literasi, mat communicating, creativity, thinking kritis ya, kritis thinking dan sebagainya ya, with RMA learning, with PBL, psychology learning, with PBL, model learning, with Google Classroom, etc. 24. Saya punya 24 artikel. Atau please you open atau you'll type in link searching internetmu tuh, tulis bisa juga kan. Kalau tulis Sinta, biasa tulisannya ya SINTA, Sinta.ristekdikti, biasa tulisannya Ristekdikti ya, riset dan teknologi pendidikan tinggi itu sinta.ristekdikti.go.id. Nah, nanti seperti itu, terus klik authors, nanti kalian akan ketemu dengan author seluruh Indonesia yang luar biasa kemampuannya. Maksudnya di situ yang paling muncul number 1, number 2, number 3 itu orang-orang hebat Indonesia dari LIPI, dari universitas baik negeri maupun swasta, ITB, UGM, ada juga dari swasta. Oh ya, Muhammadiyah Surakarta itu ada satu author yang hebat banget. Tapi tulisannya nggak banyak, tapi disitasi oleh banyak orang sehingga rankingnya itu number 1 kayaknya itu dari. Terus di bawahnya ada orang dari LIPI. Nah, terus kalau sudah ketemu keluar gitu, nah Wardiono nggak kelihatan. Nah, Wardiono itu apa? Maksudnya masih maksudnya ya kita kan levelnya maaf ya, nggak ya. Kalau hebat-hebat itu kan dari LIPI, dari ITB, TB ya, UGM, TS itu kan mereka mungkin masih jadi mahasiswa atau dosen baru aja, S3-nya udah luar negeri, terus langsung pada menulis artikel yang banyak, pengalamannya banyak di luar negeri, mereka artikelnya banyak dan banyak di stasiun. Nah, kalau dosen UNES nggak ada yang kelihatan di halaman pertama, pasti halaman belakang. Tapi supaya muncul nama-nama Bapak Ibu dosen kalian tuh, tadi setelah keluar nama-nama yang ranking 1, 2, 3 itu seluruh Indonesia ya.
Maka di kotak itu author tadi itu ada kotak gitu ya. Kalian ketik nama. Mau lihat artikelnya Pak Prof. Supistiono, Prof. Budi, apa Pak Arif Sustanto, apa Bu Swastia Mariani, apa Bu Kristina Wijayanti, apa siapa saja, kalian boleh ngetik nama. Ketik Wardono, WARDONO. Ya, terus di search atau di enter itu nanti akan keluar nama saya. Di situ Wardono itu berapa itu H-indexnya. Kan H-indeks Scopusnya berapa? Pak Wardono baru 4. Jadi H-indeks Scopusnya 4. 4 itu di prodi pendidikan mat udah tinggi tuh. Ya, paling tinggi sebenarnya Prof. Budi ya. Prof. Budi itu mungkin 5 atau berapa. Terus saya termasuk lumayan tuh ya. Lumayan. Nanti kan Anda bisa lihatlah siapa yang Bu Isneni itu tinggi juga itu. Tapi masih tinggi Pak Prof. Budi sama saya. Nah itu terus nanti kalau sudah kelihatan tuh H-indexnya berapa. Lalu indeks dari Google Classroom-nya atau Google Scholar itu yang tulisan versi Indonesia yang bisa diindeks oleh Google. Kalau yang indeks Scopus itu yang internasional kalau itu. Kalau sudah keluar, terus Wardono diklik, nama Wardono diklik, nanti akan keluar apa itu satu layar gitu, semua karya saya dan di situ ada dokumen Scopus. Dokumen Scopus kalian klik, nah nanti ketemu juga 24 artikel Scopus saya. Semuanya diakui oleh Dikti ya, Ristek Dikti mengakuinya. Nah, itu kalau untuk naik pangkat, naik ke pangkat lebih besar sebagainya, datanya itu pakai di situ. Dan kalian kalau sebagai mahasiswa membuat skripsi itu caranya seperti itu. Mau mensitasi karya tulisan dari dosen-dosen itu seperti itu caranya. Dan masih banyak lagi cara yang lain ya, caranya membuka jurnal yang ribuan tadi ya, pakai skimagu.cr. Itu semua yang Scopus, semua bidang studi ya, tidak hanya pendidikan ya, dokteran ya, kesehatan ya, sosial, ya, ekonomi, ada semuanya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Okay, thank you, sir, for the explanation. Is there any question about regression? If there is no question about the regression, there we will next to the correlation. I'll give it to Rahma. Okay, I will explain about correlation analysis. The definition of correlation analysis. Correlation analysis is a study that discusses the degree of relationship between variables. Next. First, we want to learn about scatter diagram. A scatter diagram is a graph in which data pairs x, y are plotted as individual points on a grid with horizontal axis x and vertical axis y. We call x as the explanatory variables and y the response variable. For example of
a scatter diagram. Phosphorus is a chemical used in many household and industrial cleaning compounds. Unfortunately, phosphorus tends to find its way into surface water, where it can kill fish, plants, and other wetland creatures. Phosphorus reduction programs are required by law and are monitored by Environmental Protection Agency or EPA. A random sample of 8 sites in a California wetlands study gave the following information about phosphorus reduction in drainage water. In this study, X is a random variable that represents phosphorus concentration in 100 milligrams per liter at the inlet of a passive biotreatment facility, and Y is a random variable that represents total phosphorus concentration in 100 milligrams over liter at the outlet of the passive biotreatment facility. This is the table of data X and Y. X is phosphorus concentration and Y is the total phosphorus concentration at the outlet. Okay, next. The first problem is make a scatter diagram for this data. To make the diagram, first scan the data and decide on an appropriate scale for its axis. The figure shows the scatter diagrams are the points along with a line segment showing the basic trends. So we plot the axis x, y like 5.2 and y is 3.3 and then so on. After that, the scatter diagram is make the line segment, or we call regression line. The B interpretation comment on the relationship between x and y. By inspecting the figure, we see that smaller values of x are associated with smaller values of y, and larger values of x tend to be associated with larger values of y. Roughly speaking, the general trend seems to be reasonably well represented by an upward sloping line segment as shown in the diagram. So the line segment is an upward sloping. Next. Before that, is there any question for the example? Okay, if there is no question, next is we will learn about index determination. Index determination is to measure the degree of relationship between the variables x and y. If between x and y there is a regression in the form y hat equal to fx, then the index determination will be equal to the sum of yi minus y bar square minus the sum of yi minus yi hat square divided by the sum of yi minus y bar square. Next. The character or the property of index determination is that if the points of the scatter diagram are closer to the regression line or line segment in the previous scatter diagram, the price I is getting closer to 1. Conversely, if the points are farther from the regression line, the price I is getting closer to 0. Generally applicable or in bahasa secara umum berlaku, I is greater than or equals 0 and I is less than or equals 1. Next. Next is we learn correlation in linear regression. If the best regression line for a data set
is linear, then the degree of relationship will express as R and is usually called the correlation coefficient. This is the formula of R squared, which is a determinant coefficient. R squared is equal to the sum of yi minus y bar square minus the sum of yi minus yi hat square divided by the sum of yi minus y bar square. The determinant coefficient is equal to index determination. Generally applicable, R square or I is greater than or equal to 0 and R square is less than or equals 1. So we obtain R is greater than or equals -1 or R is less than or equals +1 for coefficient correlation. Next. So we have the picture of the scatter diagram. The variables x and y are said to have positive correlation if low values of x are associated with low values of y, and high values of x are associated with high values of y. Figure part A and part C show scatter diagrams in which the variables are positively correlated. A and C, and part C is when R equal On the other hand, if low values of x are associated with high values of y, and high values of x are associated with low values of y, the variables are said to be negatively correlated. Figure parts B and part D show variables that are negatively correlated. Meanwhile, part D is when R equal to -1, so the diagram of part D is like this. Next. Part A, all of them is called linear correlation, but in part C and part D is called perfect linear correlation because in part C at the previous slide is R equal to +1 and D in the previous slide is R equal to -1. So it is the line segment or regression line. But if the point of a scatter diagram are located so that no line is realistically a good fit or no makes a line segment or regression line, then the points possess no linear correlation or called non-linear correlation in part A, part D in this scatter diagram. Next. So we want to learn of product moment correlation. This correlation technique is used to find a relationship and prove the hypothesis of the relationship between two variables if the data for the two variables are in the form of an interval and the data sources of the two or more variables are the same in the form of linear regression and the data from each variable is normally distributed. In Bahasa, if you didn't understand it, korelasi produk moment ini adalah digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hubungan dua variabel bila data dua variabel yang berbentuk interval dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Jadi sumber datanya itu sama, terus berbentuk regresi linear, dan data dari setiap variabel tersebut berdistribusi normal. Here is the formula of product moment correlation. The symbol is RXY. RXY equal to
n times the sum of x times y minus the sum of x times the sum of y divided by the root of n times the sum of x squared minus the sum of x squared times n the sum of y squared minus the sum y squared, where the Rxy is validity coefficient and n is the number of subjects, x is comparative value, and y is the value of the instrument to be validated. Next. Correlation coefficient sampling distribution. If the population of this random sample data have parameter rho equal to 0, then the sampling distribution of the correlation coefficient will be symmetrical with mu r equal to 0. Mu is an average. So we get the formula is T equal to R times the root of n minus 2 divided by the root of 1 minus R squared. Then we will get the certainty distribution with it means df or degree of freedom equal to n minus 2. Next. But if the population parameter rho equal to 0, then the sampling distribution of the correlation coefficient will be asymmetric. Use the Fisher distribution, which will cause an asymmetric distribution to approximate the normal distribution. The Fisher distribution is z equal to half ln 1 plus r divided 1 minus r, where a half ln is 1.513. With this transformation, the normal distribution that occurs has an average and the standard deviation. An average is mu z equal to half ln 1 plus rho 0 divided by 1 minus rho 0. Then the standard deviation is sigma z equal to 1 over the root of n minus 3. Next. Then assessing correlation coefficient. To determine the estimated correlation coefficient interval, then the Fisher transformation or Z is used. After the value of Z is obtained, the mu z limits are determined. If gamma is equal to the given confidence coefficient, the estimated interval mu z is calculated by z minus mu z is greater than z minus z half gamma times sigma z, and mu z less than z plus z half gamma sigma z. And mu z is equal to half ln logarithm of 1 plus rho divided by 1 minus rho. Next. Okay, we were learn about product moment correlation, and then we have also multiple correlation. Multiple correlation is a number that shows the direction and strength of the relationship between two independent variables together or more with one dependent variable. The symbol of multiple correlation is R, and multiple correlation is for two independent variables and one dependent. I will translate in bahasa. Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Simbol korelasi ganda ini adalah R,
Dan korelasi ganda ini untuk dua variabel independen dan satu variabel dependen. The formulation is ry, x1 and x2 equal to the root of ryx1 square plus ryx square minus 2 times ryx1, ryx2, and times rx1, x2 divided by 1 minus rx1, x2 square, where ryx1, x2 is the correlation between variable x1, x2 together with the variable y. ryx1 is equal to product moment correlation between x1 and y. ryx2 is product moment correlation between x2 and y, and rx1, x2 is product moment correlation between x1 and x2. These are ry x1, ry x2, and rx1, x2. We can find it by using the formula of product moment correlation. Next. Before we have multiple correlation, and then we have partial correlation. Partial correlation is used to analyze the value the researcher intends to determine the effect or relationship between the independent variable and the dependent variable, where one of the other independent variables is fixed or to be controlled. So partial correlation shows the direction and strength of the relationship between two or more variables after one variable that is thought to influence the relationship is controlled to be kept alive. It means, in bahasa, korelasi ini digunakan untuk menganalisis nilai peneliti yang bermaksud mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana salah satu variabel dependen yang lain dibuat tetap atau dibuat dikendalikan. Jadi korelasi parsial atau partial correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah salah satu dari variabel independen itu yang diduga dapat mempengaruhi hubungan tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. Next. This formula is x2 be controlled, or variable x2 is be controlled. So we have the formula ryx1, x2 equal to ryx1 minus ryx2 times rx1, x2 divided by the root of 1 minus rx1, x2 square minus 1 minus ryx2 square, where ryx1, x2 is correlation between variable x1 and x2 together with the variable y. Ryx1 is product moment correlation between x1 and y. Ryx2 is product moment correlation between x2 and y. X1, x2 is product moment correlation between x1 and x2. We find ryx1, ryx2, and rx1, x2 by using the formula of product moment correlation. Next. So we want to kita ingin memberikan kalian soal dan kalian untuk mengerjakannya, yaitu soalnya ini. This is the table of data of visitor and shopping, and who are
shopping. Putra, the share screen, please. Okay, the visitor, this is the table of data of store which have visitor and visitor who are shopping in 30 days. Please, please slide show, please. Okay, we want you to answer this question, determine the coefficient correlation. But I think that time is up. So I'm sorry, sir. Oh, okay. I will answer this question. Next. Okay, by that we want to determine the coefficient correlation. So we make this table. I'm sorry, this there is one column left. It's mean yi square. So we have to make the table xi, yi, xi times yi and xi square and yi square, where xi, the visitor, is sub this 34 and yi as visitor who are shopping is 32, and we get xi, yi is 1088 and xi square is 1156, and so on. Next. So after we make the table, we obtain the sum of xi is 100, 1105, and sigma yi is equal to 1001. Sigma xi yi is equal to 37,094, and sigma xi square is equal to 41,029. And we obtain also sigma yi square is equal to 33,599, with n equal to 30 as 30 days. And we determine the coefficient correlation as r equal to n times the sum of xi yi minus the sum of xi times the sum of yi divided by the root of n times the sum of xi square minus the sum of I b squared times n times the sum of yi square minus the sum of yi b squared. And then we substitute the bit that we have find, and we get r, or the correlation coefficient, is 0.8758. So I'm sorry, is there any question for my explanation? Excuse me, I have a question. In the problem, there are two tables, but for your solution, why
why did you only use one table, or my wrong understanding? No, I'm sorry if I make the tables because 30 rows is too much for the presentation, so I make two tables. But in the solution, I I I saya memakai I use the two tables. There's two tables. Is it clear? I'm sorry, I don't get it. Oh, sebenarnya itu ada 30 kan, 30 baris, tapi karena di presentasinya itu tidak cukup, jadinya saya membuat dua tabel, saya membaginya menjadi dua tabel. Tapi pada solusinya itu saya tetap memakainya. Jadi kayak coba next put. Nah, ini kan jadinya ini ditambah-tambah-tambah, ini terus sigmanya itu tetap jadinya sigma di tabel ini nanti tak tambahin dari sigma tabel yang bagian kanan gitu. Oh, oke. Tetap tak tambahin semuanya kok. Paham. Satu tabel tapi karena nggak muat ya. Is it clear? Yes. Okay, is there any question for others? Is there any question or you still didn't understand what I explained? Because there is no question, this is the exercise as homework for you all. And I'm sorry, we were sorry for such a simple explain that maybe you haven't understand what we were saying. And don't forget to do the homework. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much, Group 7. Ya, ternyata timesnya habis ya, waktunya habis juga ya. Jadi mungkin minggu depan saya sebelum presentasi kelompok 8 ya, mungkin tentang akan saya sampaikan mengenai apa itu penggunaan SPSS untuk regresi, for correlation, regression, and analysis of variant, ANOVA, gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 30 menit gitu ya. You ready with SPSS in your laptop ya. Siapkan SPSS untuk di laptop kalian masing-masing ya. Nanti akan saya beri contoh ya, penggunaan SPSS-nya untuk analisis korelasi, analisis regresi, and analisis varian ANOVA. Untuk apa itu testing hypothesis, similarity mean ya, similarity of means with more than 2 sampel, lebih dari 2 sampel. Kalau misalkan your research itu in 3 class with experiment 1, experiment 2, and experiment 3 dengan
apa itu eksperimen 1, eksperimen 2 atau eksperimen 3 atau eksperimen 1, eksperimen 2 and control ya. Jadi kalau ada kelas kontrol, kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 itu kan berarti kan ada 3 kelompok, 3 sampel, 3 kelompok. Nah, testing hypothesis similarity or differential mean, yeah, different of mean with more than 2 sampel, lebih dari 2 sampel, we use analysis of varian. Kita menggunakan analisis varian. And if you use manual count, jika kamu menggunakan hitungan secara manual, your head is very pening ya, sick head, kepalanya akan pusing gitu ya, karena your count is very long, ya, very long, panjang, hitungannya panjang. But with SPSS, we klik ya, apa your input your data and klik and run and you look print out of output ya, output of analysis of variant ANOVA in screen SPSS, dan kita bisa mengambil konklusi ya, bisa menyimpulkan apakah we reject or accepted your hypothesis. Ya, nah, tunggu aja minggu depan, baik ya. Today who is absent? Siapa yang absen? Apal? Ini yang hadir berapa nih? Raka, Pak. Langsung ya. Raka. Semua hadir. Raka. Izin 1, Pak, sakit. Who is name? Raka Praditya. Raka Praditya. Oh yes. In my WhatsApp, he is permit. Raka ya. Inferential statistik, correlate and regression. Raka Praditya. Permit. And simpan data. Akhiri pertemuan hari ini. Yes. Ya. This counting when person to validate presensi mulang ya, presensi mulang divalidasi sekarang. Iya, Pak. Ya. And we finish, we will pray to close this meeting. Start pray. And pray never end.
Thank you. And kita ketemu lagi untuk hari Selasa yang akan datang. See you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. See you. Thank you, sir. See you soon. Thank you.